Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, bagaimana kabar Anda semuanya? Harapan Ustazah Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan telah selesai melaksanakan sholat duha dan sarapan pagi. Agar Anda selalu berada dalam keadaan sehat, maka jagalah kebersihan dan jaga pola makan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua bisa memahami pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita tema terakhir di bab 4 ini, yaitu tentang tertib di tema Al-Amidani, tertib di sulasi mazid. Tujuan pembelajarannya agar Anda bisa memahami dan menghafal pola bahasa Arab yang berkaitan dengan fi'il sulasi mazid. Baiklah Anda, ketika bab 1 dan bab 2 kita telah mempelajari fi'il. Apa itu fi'il? Artinya kata kerja. Sekarang yang kita pelajari adalah sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid tersebut? Sulasi ini diambil dari kata salasah. Salasah, tahukah Anda? Salasah artinya 3, sedangkan mazid artinya adalah tambahan. Fi'il 3 tambah, itulah asal katanya. Oke. Terkib fi'il sulasi mazid. Sebelum kita masuk pembelajaran, harap Anda bisa memahami kenapa kita mempelajari ini dan bagaimana asalnya fi'il sulasi mazid ini. Sebelumnya kita mempelajari bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuknya. Ada fi'il madi, kata kerja masa lampau, ada fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang, ada fi'il amar, kata kerja perintah. Fi'il amar ini akan kita pelajari nanti di semester 2. Kemudian kata kerja dari segi jumlah hurufnya. Jumlah huruf dari kata kerja ini ada 2 baginya. Yang pertama ada namanya kata kerja mujarrad. Mujarrad ini artinya adalah asli. Asal dari huruf fi'il itu ada 3 huruf. Dan ada namanya mazid. Inilah yang akan kita pelajari. Yang 3 huruf tidak kita pelajari karena itu asalnya. Yang akan kita pelajari itu adalah yang mazid ini, yang tambahan dari 3 itu. Tambahan dari 3, berarti 3-nya ada, ditambah lagi. Yang tambahan itu ada 3 pula bentuknya. Ada tambahannya 1 huruf, ada tambahannya 2 huruf, ada tambahannya 3 huruf. Kenapa tidak ada tambahan 4 huruf salah? Karena fi'il kata kerja ini dalam bahasa Arab paling banyak hurufnya itu adalah 6 huruf. Kalau lebih dari 6 huruf itu bukan fi'il namanya lagi. Kemudian fi'il madi itu asalnya 3 huruf. Kalau 3 huruf disebut apa tadi? Sulasi mujarrad. Contohnya nasoro, itu ini nasoro, jumlahnya ada 3 huruf, namanya sulasi mujarrad. Sulasi ini artinya 3, mujarrad asli, 3-nya asli. Jika lebih dari 3 huruf maka itu disebut dengan mazid. Mazid ini artinya adalah tambahan. Tambahan dalam fi'il atau kata kerja itu ada 4 huruf ini saja tambahannya. Yang pertama itu alif, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat tasdik. Ini berbentuk huruf. Kenapa Ustazah? Karena tasdik ini menggandakan huruf yang ditasdiknya. Contohnya ya di sini contohnya nasoro, ya. Seandainya so ini bertasdik, maka dia menggandakan so. Sebenarnya aslinya so itu 2, makanya tasdik disebut dengan huruf, bukan baris. Oke, tambahan itu 4 huruf ini saja. Ada yang alif, ada sin, ada ta, ada tasdik. Lebih dari ini tidak ada tambahannya. Kalau tambahan 1 bisa jadi alif, bisa jadi sin, bisa jadi ta, bisa jadi tasdik. Kalau tambahan 2 bisa jadi alif sin, bisa jadi sin ta, bisa jadi ta tasdik. Kalau tambahan 3 huruf bisa jadi alif sin ta, bisa jadi sin ta tasdik, atau bisa jadi yang lain. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, kita
Lanjut satu persatu. Tambahan yang satu huruf. Kan ada 3 tadi. Tambahan yang 1 huruf, tambahan yang 2 huruf, tambahan yang 3 huruf. Ini yang akan kita pelajari, yang tambahan ini saja. Yang asli tidak kita pelajari. Oke? Tambahan yang 1 huruf ada 3 bentuknya. Nah, hafalkan 3 bentuk ini. Ada yang pertama, tambahannya bentuknya alif di awalnya. Contohnya ini, af'ala. Hitungnya 1, 2, 3, 4 huruf. Nah, makanya dia tidak lagi mujarrad. Dia ada tambahan, ada huruf alif. Di mana bentuknya? Di awal. Oke, ini perubahan dari yang kedua. Fa'ala, tasdid di tengah. Ini kan hasilnya adalah ainnya 2 nih, karena dia bertemu 2 huruf yang sejenis, maka dipertemukan oleh tasdid. Yang ketiga bentuknya adalah alif di tengah setelah huruf yang pertama. Fa'ala. Inilah dia bentuknya. Ada yang pertama alif di awal, tasdid di tengah. Yang ketiga alif di tengah. Yang ini apa saja? Yang ini perubahan pola ketika fi'il mudhari'nya. Af'ala, yuf'ilu, if'alan. Kalau fa'ala, fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan. Kalau fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Ini adalah aturannya, tidak bisa ditukar-tukar. Ini kenapa seperti ini saja, ini kenapa seperti ini, tidak ada bisa ditukar. Ini aturan. Kalau dia af'ala, ketika mudhari'nya yuf'ilu. Masdarnya, ketika kata bendanya, if'alan. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan. Ini pola dasar, tidak bisa diganti-ganti. Ya, ini contohnya. Ini pola yang pertama kan tadi alif di awal. Amsaka, yumsiku, imsakan. Arsala, yursilu, irsalan. Hitung ini kan 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi 3 ditambah huruf 1. Berarti 3 tambah 1. Berarti tambah 1 huruf. Angkaro, yungkiru, ingkaran, ingkar. Akroma, yukrimu, ikraman. Ini yang contohnya tasdid di tengah. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan. Ketika kita temukan huruf lain atau kata lain, wazza'a, yuwazzi'u, tawzi'an. Karena dia lihat nih, fa'ilu, taf'ilan, huruf ditambah ta di awalnya, kemudian fa-nya mati, ain, huruf ketiganya baris bawah, tambah ya, kemudian baris belakang fathah ain. Nazama, yunazzimu, tanziman. Kabbara, yukabbiru, takbiran. Sallama, yusallimu, tasliman. Kenapa ada ini ta, setelah ini tidak ada ta? Jangan ditanya, itu aturannya. Oke. Kemudian pola yang ketiga adalah alif di tengah-tengah. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Atau ada dua bentuk masdarnya ini, mufa'alatan atau fi'alan. Jadi ada 2 bentuknya, terserah nanti Ananda mau ke yang mana, mufa'alatan atau fi'alan. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Contoh, zakara, yudzakiru, mudzakaratan. Jangan pakai yang mu ya. Khalafa, yukhalifu, mukhalafatan. Hafaza, yuhafizu, muhafazatan. Baraka, yubariku, mubarakatan. Oke, ini contoh yang 3 ini. Contoh tambahan yang 1 huruf. Tambahan yang 1 huruf ini itu asalnya kan 3. Ada tambahan. Nanti kalau lebih dari 3 namanya mazid. Ada mazid itu yang 1 huruf, tambahan yang 1 huruf. Ada tambahan yang 2 huruf, ada tambahan yang 3 huruf. Tambahan yang 1 huruf itu ada 3 bentuknya. Apa hurufnya yang ditambah? Alif, tasdid, dan alif lagi. Alif, tasdid, alif. Alif di awal, tasdid di tengah, alif di tengah. Ini aja. Tidak ada usaha sin, tidak ada. Jadi untuk mazid biharfin atau tambahan 1 huruf, hanya hurufnya adalah alif dan tasdid. Tidak ada sin, tidak ada ta. Sedangkan tadi kita tahu bahwa tambahan itu ada 4 bentuknya, ada alif, sin, ta, dan tasdid. Sedangkan untuk tambahan 1 huruf yang dipakai hanya alif tasdid.
Kemudian yang kedua, tambahan 2 huruf. Oke, sekarang kita masuk yang tambahan 2 huruf. Tadi kan tambahan 1 huruf, sekarang tambahannya 2 huruf. Perlu Ananda selalu ingat bahwa tambahan dalam fiil itu hanya 4 bentuknya. Yang pertama ada hanya 4 hurufnya. Yang pertama alif, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat tasdid. Dahulu kakak-kakak kamu biar mudah menghafalnya. Waktu itu ada nama kakak kamu namanya Alif, kemudian ada namanya Sidik, jadi biar mudah menghafalnya ada namanya juga Sinta, Alif, Sinta, Sidik, biar mudah menghafalnya. Oke, ada bentuk tambahan yang 2 huruf ini seperti ini, alif di awal, ta-nya di tengah, kemudian ta di awal, tasdid di tengah, kemudian ta di awal dan alif di tengah. Jadi tambahan 2 huruf itu hurufnya itu kalau tidak alif ta, kalau tidak tasdid. Sin tidak ada, cuma sin yang tidak ada, alif, ta dan tasdid ada. Alif, ta dan tasdid. Sin tidak ada. Ini contohnya ifta'ala, alif di awal, ta-nya di tengah. Yafta'ilu, ifti'alan. Yang kedua, ta di awal, tasdid di tengah. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Yang ketiga, ta di awal, alif di tengah. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Oke, lihat bentuknya satu persatu. Pertama tadi kan alif di awal, ta di tengah, ifta'ala ya. Contohnya ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Misalnya jahada ya, ditambah alif dan ta. Ini lagi ihtamala, yahtamilu, ihtimalan. Imtana'a, yamtani'u, imtina'an. Ini pola ini bukan untuk kamu pahami, tapi untuk kamu hafal karena ini tidak bisa diganti lagi polanya. Yang kedua kan ta di awal, tasdid di tengah. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Kita hanya mencontoh pola yang sudah ada. Jika ada kita temukan fiil seperti ini, tafakkara, yatafakkaru, tafakkuran. Taqabbala, yataqabbalu, taqabbulan. Jadi tahammala, yatahammalu, tahammulan. Kemudian pola yang ketiga kan tadi ta di awal, alif di tengah. Contohnya tafa'ala, polanya ya tafa'alu, tafa'ulan. Contoh taqaraba, yataqarabu, taqaruban. Tafahama, yatafahamu, tafahuman. Tasamaha, yatasamahu, tasamuhan. Contohnya. Oke. Di sini pahamlah ada 3 bentuk kalau tambahannya 2 huruf. Tambahannya 2 huruf itu ada 3 bentuknya. Mana bentuk yang pertama adalah alif di awal, ta di tengah. Contoh ifta'ala, ini namanya tambahan 2 huruf. Yang mana tambahannya adalah alif di awal, ta di tengah. Tidak fa. Kenapa tidak fa? Huruf tambahannya sudah ingat pesan ustazah dari awal bahwasanya tambahan dalam fiil ini ada 4 hurufnya. Yang pertama alif, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat tasdid. Fa masuk atau tidak? Jika fa nak masuk, jangan dikatakan fa ini tambahan. Yang masuk di sini tambahan adalah alif dan ta. Kemudian bentuk yang kedua, ta di awal, tasdid di tengah. Ini dia contohnya. Kemudian ta di awal, alif di tengah. Tafa'ala. Oke. Ini contoh bentuknya jika diubah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tambahan 3 huruf. Jadi sudah ada tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, yang sekarang tambahan 3 huruf. 3 huruf. Ingat pesan ustazah selalu tambahan itu hanya bentuk 4 hurufnya. Yang pertama alif, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat tasdid. Biar mudah kamu menghafalnya,
Ingat alif, ingat cinta, ingat tasdid. Sidik. Alif, cinta, sidik. Itu kemarin biar kami mudah menghafalnya. Kemudian yang ketiga ini hanya mudah, hanya satu bentuknya, yaitu alif sinta di awal. Pasti tidak ada. Alif sintanya terletak di awal, tidak di tengah, sinnya tidak dipisah, tapi dia berurutan. Contohnya adalah istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Alif sintanya beriringan. Apa ini apakah termasuk tambahan? Tidak. Ingat pesan-pesan huruf tambahan itu hanya alif, sin, ta, dan tasdid. Oke. Ini contohnya istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Istakhdama, yastakhdimu, istikhdaman. Istakbala, yastakbilu, istiqbalan. Istakmala, yastakmilu, istiqbalan. Paham sampai di sini, nak? Ulang lagi. Tambahan yang satu huruf ada 3 bentuknya, alif di awal, tasdid di tengah, alif di tengah. Tambahan yang 2 huruf, alif di awal, ta di tengah, ta di awal, tasdid di tengah, ta di awal, alif di tengah. Kalau yang tambahan 3 huruf, alif sinta di awal. Ingat pesan saja bahwasanya tambahan itu hanya 4 hurufnya, alif, sin, ta, dan tasdid. Oke. Sekarang tugasnya yang pertama adalah tugasnya cuma satu, kegiatan satu, buatlah kolomnya. Boleh buat kolom, boleh tidak. Silah kata yang kosong sesuai dengan kata yang tepat, pakai baris sesuai contohnya. Contoh ini, af'ala, yuf'ilu, if'alan. Ubahlah ini ke mudhari dan masdarnya. Akhraja, tiru pola ini. Ini yang satu hurufnya bentuk pertama. Ini satu huruf yang bentuk kedua. Allama, fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan. Ubahlah ini allama ke sini. Sebelah ketiganya kan alif di tengah. Ini diubah sebelah sini. Kemudian selesai masuk 2 huruf, yang tambahan 2 hurufnya ini diubah juga seperti ini. Ini ada 3 bentuknya. Kemudian yang tambahan 3 huruf hanya ada 1 saja. Ini 3 soalnya 1. Oke. Tugas dikumpul boleh Nanda mengerjakannya yang hari ini mengumpulnya 100. Setiap hari terlambat dikurangi nilai 10. Oke. Sekian dari saya. Semoga Anda bisa memahami pelajaran yang saya lakukan. Salam. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga corona ini segera berlalu agar kita bisa kelas bertatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.